بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن أو الصعب إن شئت سهلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan yang mulia ini masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, bahkan juga nikmat sehat, di mana kita tahu tidak semua orang bisa merasakan nikmat iman. Meskipun orang tersebut punya pertalian saudara, satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Abu Lahab, pamannya Rasulullah, punya nasab tapi juga tidak beriman kepada Allah. Kemudian anaknya Nabi Nuh, padahal anaknya Nabi, tetapi Allah haramkan keimanan untuknya, sehingga dia tergolong dari orang-orang yang kafir atau bukan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga di antaranya istri-istri Nabi, ya, seperti istri Nabi Lut yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun punya hubungan saudara, punya hubungan darah, punya hubungan perkawinan, tetapi dia adalah di akhirat dikumpulkan berbeda golongannya dari Nabi Nuh itu, dari Nabi Lut itu sendiri. Karena kenapa? Karena berbedanya keyakinan tersebut. Nah, hari ini alhamdulillah kita karena satu keyakinan, meskipun kita tidak sedarah, kita tidak ada ikatan darah yang dekat, tapi dikumpulkan oleh Allah karena keyakinan tadi, sehingga kita juga bersaudara. Maka kita berharap orang-orang di dekat kita ini yang muslim, ya, dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sering mengatakan bahwa tidak ada yang berani menjamin bahwa hari ini kita beriman, nanti juga ketika mati kita dalam keadaan beriman. Tidak ada jaminan. Walaupun hari ini kita ahli salat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli siyam, ahli zakah, ahli sedekah, apapun itu ahli, semua itu tidaklah menjamin bahwa keimanan itu tetap di dalam diri kita, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan nikmat iman yang sangat mahal yang sudah dititipkan di dalam diri kita. Karena dia lebih berharga dari mobil Fortuner atau mobil apapun yang terbaik yang kita naiki. Dia lebih berharga bahkan dari anak dan istri kita itu sendiri. Maka di akhirat disebutkan bahwa ketika kondisi mencekam, kita tidak lagi memikirkan keluarga kita, tapi kita memikirkan apa? Diri kita sendiri. Maka salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perjuangan beliau mengangkat martabat para kaum muslimin dan muslimat semua. Bagaimana yang dulunya kita lihat martabat seorang wanita itu begitu rendah. Mereka hanya seorang budak. Mereka hanya dipekerjakan sebagai
budaknya, laki-laki dan sebagainya, hina sekali. Tapi wahai kaum ibu, wahai kaum perempuan, hari ini jangan pernah ada niat untuk menentang syariat Rasulullah SAW. Bagaimana hari ini diangkat isu-isu yang menentang ajarannya Rasulullah SAW. Padahal Anda sendiri dihargai hari ini, diberikan tempat yang terbaik, itu karena jasanya Rasulmu SAW. Jangan engkau merasa risih dengan ajaran Rasulmu SAW, karena dia orang yang paling berjasa kepada diri kita sendiri. Bayangkan seorang budak itu tidak ada artinya. Dia tidak ada. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan zaman jahiliyah, tidak ada harga sama sekali. Tapi bagaimana kemudian Rasul mengangkat derajat perempuan. Bahkan Allah memberikan hak perempuan. Bahkan seorang ibu diangkat derajatnya melebihi seorang ayah. Karena kenapa? Karena jasanya Rasulullah SAW. Dan pada hakikatnya adalah apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, terutama juga kepada perempuan. Jadi itu semua yang kita rasakan hari ini adalah buah dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak cinta kepada kita, maka mungkin hari ini kita tidak berada di dalam musala ini. Kalau seandainya Allah tidak cinta kepada kita, mungkin hari ini kita tidaklah beriman kepada Rasulullah SAW. Bisa jadi kita dibangkitkan pada masa Rasulullah, tapi dari golongannya Abu Jahal atau dari golongannya Abu Lahab. Tapi hari ini kita menjadi barisan dari kaum muslimin rahimakumullah. Itu semua adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga jasanya Rasulullah SAW, yang dengan jasanya kita bisa merasakan bagaimana indahnya mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi pada bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kita sering mendengar setiap hari para mubaligh, para ustaz, para penceramah mengatakan apa? Tentang kewajiban berpuasa. Apa katanya? Disebutkan ayat yang sangat sudah ma'ruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu apa? Berpuasa sebagaimana kewajiban sebelum kamu. Apa tujuan akhirnya? La'allakum tattaqun, agar engkau itu menjadi orang-orang bertakwa. Maka di sini timbul satu pertanyaan. Apa sebenarnya kriteria orang bertakwa? Maka kalau kita buka Al-Quran, di awal Al-Quran sudah Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada ragu sedikit pun, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Kemudian disebutkan apa? Siapa itu al-muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang muttaqin disebutkan yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman dengan yang ghaib. Maka di dalam tafsir disebut ghaib itu apa? Apapun yang ghaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaib. Sampai hari ini kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dituntut untuk beriman kepada yang ghaib. Kenapa kita beriman kepada Allah? Ya, kalau memang mau jadi orang muttaqin, beriman. Itu yang pertama. Beriman kepada malaikat, beriman kepada jin, kepada surga, kepada neraka yang sampai hari ini tidak bisa kita lihat. Tapi kita dituntut untuk beriman kepada hal-hal tersebut. Karena apa? Itulah ciri orang yang muttaqin yang pertama. Kalau kita hari ini masih ragu, kira-kira ada tidak surga, ada enggak neraka, maka berarti keimanan kita itu bermasalah. Termasuk keyakinan kita akan pahala, keyakinan kita akan
sesuatu semua yang tidak bisa kita lihat, maka kita dituntut untuk yakin. Kemudian yang kedua alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah, yaitu menegakkan salat. Ternyata kriteria orang bertakwa itu yaitu dia juga menegakkan salat. Jadi kalau hari ini kita berpuasa enggak salat, maka enggak bisa dapat itu yang di ujung itu. La'allakum tattaqun, itu susah dapatnya. Karena apa tadi kriteria orang bertakwa itu? Yang kedua apa? Yaitu mendirikan salatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahu yunfiqun, maka apa yang kami berikan mereka infakkan. Berarti ada hal kesenangannya untuk memberi, baik itu sedekah wajib, sedekah sunnah, infak, sedekah apapun itu dia suka memberi. Itu bagian dari orang-orang yang bertakwa. Ternyata dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Di ayat Al-Kautsar Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak disebut di situ. Para mufassir menyebut di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ataupun tafsir yang lain, Al-Kautsar itu ada yang menyebutkan bahwa nahrun fil jannah. Jadi sungai yang di surga yang nanti akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Sungainya Rasulullah SAW yang nanti di mana umatnya, yang diakui umatnya akan berbondong-bondong meminum dari telaganya Al-Kautsar tersebut. Para ulama lain ada menyebutkan bahwa itu kathratul ashabi wal ummah, banyaknya pengikut, banyaknya umat. Ada yang mengatakan bahwa itu nikmat pada umumnya. Jadi berbagai macam hal menafsirkan tentang Al-Kautsar. Yang intinya apa? Bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada Rasulullah SAW. Dan ayat ini meskipun turun kepada Rasulullah, tapi berlaku untuk semua. Karena ada kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususin sabab. Ibrah itu pada keumuman lafaz, tidak pada khususnya sebab. Meskipun turunnya kepada Rasul, tapi tidak ada hal yang menunjukkan ini khusus, maka ini juga berlaku kepada umat sekalian. Bagaimana Allah menyebutkan apa? Kami telah memberikan nikmat kepada-Mu. Biasanya kan kalau kita mengatakan ke orang, nah, saya sudah berikan banyak nikmat, ya, maka kita pasti akan apa mengatakan, mana rasa syukur, mana rasa terima kasih, kan gitu. Apalagi kalau masa-masa kampanye dan sebagainya, ya, itu sudah mulai menyebutkan nikmat-nikmat. Tapi itu tidak termasuk, ya. Bagaimana disebutkan kita sudah bantu orang, kemudian mana rasa terima kasih. Tapi apa kemudian Allah mengatakan apa? Di ayat itu Allah mengatakan, setelah mengatakan aku sudah berikan nikmat kepadamu, maka Allah mengatakan fasholli li rabbik. Allah tidak mengatakan fashkuruni, tapi apa Allah sebutkan? Inna a'tainakal kautsar. Kemudian fasholli. Setiap hari kita sebut, kita salat, kita baca. Maka salatlah. Apa hubungan itu? Maka secara tidak langsung ada isyarat di situ apa? Bahwa orang yang bersyukur salah satu indikatornya adalah salat. Jadi salat ini, orang yang menunaikan salat itu tanda juga orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menguatkan yang tadi. Jadi orang muttaqin itu orang yang salat, dan orang yang salat itu sendiri adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau ada misalnya orang yang penting udah banyak hartanya, yang penting sedekah, kalau kita lihat ayat ini, itu dia belum kena orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai ayat ini, maka dia belum tergolong bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena belum salat. Maka Allah sebut tadi apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli. Maka salatlah, karena aku sudah kasih banyak nikmat, maka salatlah.
Artinya apa? Salatmu sebagai indikator bahwa kamu ini termasuk orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersyukur, jadi harus salat. Kemudian apalagi tadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian ciri yang keempat apa? Mereka itu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ragu satu huruf saja, misalnya kita ragu, maka kita bisa keluar dari agama Islam. Karena kenapa? Apa yang hari ini tertulis di Al-Quran, apa yang hari ini Al-Quran ini 30 juz ini, maka tidak boleh yang ada hal yang kita ragukan. Sedikit saja kita ragu, maka kita tergolong keluar secara etika kita dari Islam. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kemudian yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka itu dengan akhirat beriman. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang di atas jalan Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang apa? Yang sukses nanti di akhirat. Berarti orang muttaqin adalah orang yang sukses di akhirat. Jadi hari ini di situ disebutkan ada orang bermasalah. Satu golongan lagi. Apa itu? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil akhirati hum. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia mengatakan saya beriman, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, ini kalau kita banyak ragu pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita bisa ditimpakan penyakitnya orang munafik. Dan zaman sekarang kita ini luar biasa. Bahkan kita mulai banyak meragukan ya. Mulai misalnya orang meragukan tentang keesaan Allah dan sebagainya, yang itu sangat-sangat berbahaya sekali. Meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan Rasulullah dan sebagainya. Hati-hati. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu posisinya di neraka yang paling jauh. Wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak akan ada penolong satu orang pun. Jadi jangan main-main. Maka mari kaum muslimin rahimakumullah, kalau memang demikian kita harus untuk menggapai takwa tadi, berarti kita harus beriman, harus percaya kepada yang gaib, kemudian harus menunaikan salat, ya kan? Berinfak, bersedekah, berzakat, kemudian juga beriman kepada kitab, juga beriman kepada akhirat. Maka baru nanti kita akan digolongkan beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena hari ini takwa ini bukan sesuatu yang yang hasilnya bisa kita lihat langsung manfaat menjadi orang yang bertakwa. Nanti ketika kita sudah mulai mau meninggal, nah ini baru. Apalagi kita mulai lemah, dan mulai. Maka pada saat itulah kita akan sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyorongnya kita plung-plung, kacen mentok kacen kino kedin, mungkin enggak ingat. Apalagi kita yang muda-muda, itu ya sampai tidak ingat sama sekali. Hati-hati sekali. Takutnya nanti kenapa? Ketika kita tua, Allah akan melupakan kita. Giliran kita lemah, baru Allah lupakan kita. Itu masih di dunia Allah lupakan. Bayangkan kalau seandainya dilupakan Allah ketika kita dibaringkan atau ketika kita dibaringkan di dalam kubur, nah disitulah kita sangat-sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang kita punya hari ini tidak ada yang menjamin. Walaupun kita punya anak yang saleh sekalipun, ya, pada hakikatnya itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita yakin bahwa dia akan terus menjadi anak yang saleh?
Kita belum tahu itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita yang terakhir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemukan permasalahan baik dengan anak, dengan keluarga, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Zat yang Maha Memberi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.